ya, antara baik dan tertipu ini dua hal yang sebenarnya berbeda ranahnya ya. Abah orangnya terlalu baik. Ya harus bagaimana? Saya harus berbuat jahat kah terhadap sama-sama makhluk? Kan itu pesan dan kesannya. Mungkin apa itu kan dikatakan suatu hadis Rasulullah atau bagaimana? Saya kan maunya menjadi umatnya Kangjeng Nabi, menjadi kan gitu. Cuman harus punya syarat juga gitu. Ya itulah salah satu yang saya terapkan kan. Sebaik-baik manusia untuk bermanfaat orang lain. Terus apa tujuan saya? Kalau berdasarkan rasa ilahiyah ya lillahi ta'ala saja itu yang mau saya tetapkan gitu. Kenapa Ya. di dalam kitab suci itu hampir-hampir semua orang itu tidak mampu melakukan? Assalamualaikum, Sampurasun, Waalaikumsalam Rahayu, Kagung warahmatullahi Domandi, Abah. wabarakatuh. Ya, Rampes. Terima kasih, Abah, telah hadir di roomnya Ruslu Alam. Dan saat ini sudah ada Teh Tejeh atau penjahit keliling dari Kota Bogor, juga Teh Aini dari Singaparna. Ya. Tema yang kita angkat kali ini, kenapa orang baik sering kena tipu? Atau kenapa orang baik sering tertipu? Nah, itu akan yang tema yang mau saya angkat pada kesempatan kali ini, Abah. Temanya sangat bagus ini. Berhubung kepada dunia yang kenyataan ini ya. Sering terjadi seperti itu ya. Ya, Jadi karena ya, gini, Pak. Karena kan kenapa saya mengangkat tema ini? Karena dalam kehidupan seringkali kita menemukan apa ya? Dalam kehidupan manusia seringkali menemukan permasalahan-permasalahan dalam kehidupannya, kan gitu, Pak. Salah satu contoh kita seringkali melihat sebuah kebaikan yang kadang-kala dimanfaatkan, gitu, Pak. Seringkali kebaikan seseorang dimanfaatkan sehingga orang baik ini seringkali tertipu atau ditipu. Jadi pertanyaan yang akan saya sajikan untuk Abah, definisi baik itu apa sih, Bah, menurut perspektif Abah? oke. Makasih nih. Jadi menurut sudut pandang saya atau perspektif saya itu, baik itu ada yang bersifat subjektif dan ada yang bersifat universal ya. Jadi kalau baik bersifat subjektif ya, itu adalah kebaikan-kebaikan yang memberikan kesadaran pada diri ya. Seperti halnya seorang pemeluk agama, pemeluk ajaran ataupun apapun. Nah, dari hal ini, kebaikan yang dipupuk dari diri pribadi sendiri ini akan menjelma menjadi kebaikan bersama. Jadi intinya kebaikan itu adalah sesuatu yang mendatangkan manfaat bagi diri dan orang banyak. Sedangkan keburukan adalah sesuatu yang memberikan dampak atau efek sebaliknya, yaitu ketidakbermanfaatan atau keburukan bagi diri dan juga bagi orang banyak pada akhirnya. Jadi intinya bermanfaat ya. Nah, untuk menciptakan sebuah kebermanfaatan ya, maka seringkali seseorang yang mulai melakukan eh, perubahan untuk kebaikan itu seringkali dimanfaatkan karena tadi itu baik itu persepsinya adalah bermanfaat. Maka orang baik sebenarnya tidak ada merasa kata dimanfaatkan. Apabila dia masih rasa bahwa dia masih dimanfaatkan, berarti dia memiliki keinginan dari sesuatu kebaikannya itu, balasan dari sesuatu kebaikannya itu. Ya, maka itu sebenar-benarnya orang baik itu adalah orang yang bermanfaat dan tidak merasa dimanfaatkan, apalagi begitu. Ya. Nah, oleh sebab itu juga Rasulullah itu mengajarkan ya untuk memberikan sebuah kebermanfaatan itu. Beliau ditanya, bagaimana ya kalau misalkan yang meminta kebermanfaatan itu atau rezeki itu orang kaya? Kasih, kata beliau. Kasih. Loh, dia kan sudah kaya. Kenapa dia mau misalkan sedekah atau apa? Kasih aja. Dan nanti dia mau datang lagi. Nah, ketika dia mau datang lagi, maka berhentilah. Karena apa? Ketika kita mengasih, ini akan menjadikan sesuatu yang terbiasa, menjadi kebiasaannya jadinya. Maka di dalam melakukan kebaikan, kita pun harus menggunakan apa yang namanya akal sehat, ya. Seperti itu. Jadi kalau
kita melakukan kebaikan tidak menggunakan akal, maka sesuatu itu tidak mempunyai manfaat nanti. Contoh, misalkan, aku mau ngerampok nih. Oh ya, nanti tak tolongin, tak bantu. Ini kan kebaikan yang tidak mempunyai akal gitu loh. Masa orang mau merampok dibantu? Pada sisi seorang perampok, sama-sama perampok itu adalah kebaikan. Ya. Tetapi perbuatannya gitu loh. Perbuatannya apakah itu sebuah perbuatan baik? Maka selaraskan antara situasi, kondisi ya, jika ingin melakukan sebuah kebaikan. Makasih. Oke, terima kasih Abah. Pertanyaan selanjutnya, apakah orang tertipu itu musibah, Abah? Atau sebuah kelelehan? Atau sebuah kebodohan, Abah? Oke. Orang tertipu itu sebenarnya adalah sesuatu yang dia pada dasarnya tidak mengetahui secara utuh. Dan tertipu di sini bukan, kalau kita lebarkan ya, kita lebarkan itu akhirnya akan menjadi sesuatu hal yang jadi pembenaran nantinya. Saya tidak ingin kata tipu itu atau tertipu itu menjadi pembenaran. Makanya, jika ingin tidak tertipu, segala sesuatu itu kajilah secara utuh dan mendalam. Jangan setengah-setengah, ya. Jangan setengah-setengah, itu untuk menghindari kita tertipu, ya. Jadi jangan setengah, itu poinnya seperti itu. Jadi kalau mempelajari sesuatu dan nantinya akan mempraktekkan sesuatu itu, maka kita harus benar-benar mengetahui dan memahami terlebih dahulu. Ya. Kalau sudah hal itu terjadi juga kita tertipu, nah itulah yang disebut dengan pembelajaran atau hikmah. Jangan kecil hati, jangan merasa marah terhadap orang lain, tapi ambillah pembelajaran dari semua itu, sehingga kedepannya kita tidak akan mudah lagi terperosok kepada lubang yang sama. Ya, tidak ada yang tidak bermanfaat di muka bumi ini kalau orang itu mau mengambil hikmah atau pembelajaran dari segala kejadian-kejadian yang dia alami. Begitu, terima kasih. Menurut Abah, apa solusi terbaik agar tidak mudah tertipu? Apakah harus berhenti jadi orang baik? Atau kita tetap baik meskipun sering tertipu, Bah? Ya, jadi sebenarnya ya, antara baik dan tertipu, ini dua hal yang sebenarnya berbeda ranahnya ya. Kalau menjadi orang baik, itu tidak melihat daripada sisi tertipu atau tidaknya. Teruslah berbuat baik dan menjadi orang baik. Tetapi kalau tertipu itu kan merupakan sesuatu hal yang harus kita ambil dan pelajari dari mana kita celahnya itu, kekurangan kita seperti apa di situ. Ya. Jadi tetaplah menjadi orang yang baik. Jangan karena ditipu lalu kita harus balas menipu. Itu bukan kebijaksanaan, itu bukan kedewasaan. Ya, seperti itu. Oke, terima kasih Abah pencerahannya. Mungkin dari saya saja ada yang mau ditanyakan atau menyambung kata dari saya mungkin. Sangat masuk ada bicara bahasa, tapi sebaik-baiknya manusia akan bermanfaat orang lain. Itu. Nah, barangkali itu yang harus saya dudukan juga. Sekalipun saya dikritik, Abah orangnya terlalu baik. Ya harus bagaimana? Saya harus berbuat jahat kah terhadap sama-sama makhluk? Kan itu pesan dan kesannya. Mungkin apa itu kan dikatakan suatu hadis Rasulullah atau bagaimana? Saya kan maunya menjadi umatnya Kangjeng Nabi, menjadi kan gitu. Cuman harus punya syarat juga. Gitu. Ya itulah salah satu yang saya terapkan kan. Sebaik-baik manusia untuk bermanfaat orang lain. Terus apa tujuan saya? Gitu. Kalau berdasarkan rasa ilahi, ya lillahi ta'ala saja. Itu yang mau saya tetapkan gitu. Pembelajaran itu. Gitu. Sekalipun di lingkungan keluarga artinya saya dianggap Abah terlalu baik. Ya sebaliknya Abah harus berbuat jahat kan orang-orang itu kan. Untuk menendam Abah juga menjadi seorang penipu. Kan nggak bisa juga. Gitu. Karena walaupun bagaimana saya kagum pada junjungan kita semua. Gitu kan. Suatu kejujuran. Gitu. Nah, mau sedikit banyak mau diikutin ceritanya barangkali itu menjadi nanti ketetapan. Mengisi pada suatu hadis itu sendirilah gitu. Gitu. Yang populer barangkali gitu. Karena menjadi syarat umat Kangjeng Nabi juga salah satu harus dicontoh gitu. Bagi saya gitu ya. Itu aja sih Bah gitu. Ini sedap banget lah pagi siang ini ada pagi siang rohaninya. Itu aja. Ya. Jadi kalau secara tekstual ya, baik itu ada 4 sandaran ya. Ya, secara konsep ya, ya semuanya kalau diutarakan ya konsep namanya. Iya, Nah, jadi saya untuk baik itu tidak memahami secara subjektif ya, secara pribadi. Oh, saya ini sudah baik. Tapi sebenarnya baik itu ada 4 syarat. Yang pertama, adanya kejujuran di dalam diri. Iya. Yang kedua, adanya kecerdasan. Ya. Adanya kecerdasan. Yang ketiga, pandai menempatkan pada tempatnya. Terkadang orang cerdas bisa sulit untuk menempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Makanya kecerdasan dan kepandaian. Pandai ini lebih kepada menempatkan sesuatu itu. Ya. Kalau cerdas itu memilah dan memilih. Nah, jujur itu adalah sesuatu yang memang tidak diolah-olah atau dibuat-buat dan apa adanya.
Nah, yang keempat ini tidak kalah penting, harus tulus, Iya, bukan berharap atau beriming-iming sesuatu, iya, mengharapkan balasan. iya, Karena apa? Kalau kita sudah paham apa yang kita perbuat akan dibalas dengan seperti apa yang kita lakukan itu. iya, Kita nanam rambutan akan tumbuh rambutan. iya, Kita nanam durian akan tumbuh durian. Nanam kebaikan akan tumbuh kebaikan, nanam keburukan akan tumbuh keburukan. iya. Jadi, pahamilah 4 hal ini yang harus ada kita miliki sebagai acuan. Walaupun kita tidak bisa menerapkan semuanya. Setidaknya salah satu itu harus bisa dipegang atau dimiliki oleh seseorang yang baik. Terima kasih. Iya. Cukup terjawab itu. Ya, menarik, Bah. Tadi Cuman unsurnya kejujuran. oke, menarik sekali, Bah, narasi dari apa yang Abah sampaikan. Cuman saya ingin bertanya lebih jauh sama Abah. Pada saat manusia ini tertipu, apakah yang merasa tertipu itu dirinya sendiri atau logika pikiran yang salah, Bah? Oke. Ini luar biasa juga nih host ini. Kalau bertanya itu simpel tapi ya Dalam. sangat dalam. Mm-mm. Jadi sebenarnya manusia mempunyai kapasitas untuk mengolah sampah menjadi pupuk. Ya. Ya. Dan juga manusia berpotensi membuat pupuk menjadi sampah. Ini. Jadi bagaimana manusia itu harus mempunyai yang namanya sisi keberuntungan. Ya. Apakah kita keburukan kita bikin dan kita terima sebagai keburukan yang tidak mampu merubah menjadi pupuk? Akhirnya kan kita konyol, rugi 2 kali. Iya. Maka rubahlah sampah itu bisa menjadi pupuk. Rubahlah kebaikan keburukan yang kita dapat dari orang lain itu menjadi motivasi untuk kita bisa menjalani hidup ini. Dan sebenarnya orang-orang yang tumbuh, orang-orang yang kuat itu pasti diolah dari sisi-sisi seperti itu. Tertipu, ya difitnah, ya. Memang seperti itu. Karena kita ingin mengatakan kita kuat, kita baik, tapi tidak ada ujian. Kan itu mustahil, gitu loh. Tidak ada sesuatu yang memicu untuk membentuk kita itu kuat, kita itu sadar. Maka kesadaran dan kekuatan yang tanpa dibentuk oleh sebuah ujian, itu hanyalah kesadaran semu. Ya. Oh sabar katanya ini. Nah tapi tidak diuji kesabarannya itu. Berarti kan kesabarannya itu masih belum bisa dikatakan sabar karena masih di dalam pikiran. Tapi kalau sudah diuji, nah disitulah dia seperti apa? Dia menerima segala situasi itu, menerima segala hal itu. Nah itulah seperti itu ya. Jadi tergantung orangnya pandai tidaknya dia mengolah sampah menjadi pupuk. Terima kasih. Ya kadang manusia tertipu oleh logika berpikir yang salah ya, Bah, ya, semacam itu kan. Nah, cara bijak untuk merubah mindset atau merubah logika berpikir yang salah itu seperti apa, Bah? Apa kita harus menghilangkan pikiran atau apakah kita harus mengenali pikiran atau seperti apa, Bah? Cara bijak agar kita tidak merasa tertipu dan tidak ditipu gitu loh, Bah. Oke. Jadi gini, kebanyakan orang yang tertipu itu melihat sosok. Ya. Wah, si A ini akhirnya terkenang terus, teringat terus tuh sosok itu. Dan orang yang tidak merasa tertipu, dia melihat daripada kenapa itu terjadi. Penyebab itu terjadi. Bukan langsung menilai, oh orang ini jahat, orang ini buruk. Itu pasti akan menimbulkan efek sakit hati, efek kebencian. Ya. Wah ini aku tidak akan lagi nih berteman dengan ini. Nah jadi dia melihat sosoknya, bukan melihat penyebabnya. Dan orang yang merasa tertipu, dia sulit untuk mencari kesalahan pada dirinya. Sebenarnya orang tertipu itu bisa jadi karena kesalahan dirinya sendiri. Jangan nyari kambing hitam di luar, orang itu tipu aku. Bisa jadi dia tertipu itu karena kesalahan dia sendiri. Gitu. Jadi sulit ya untuk mengukur kekurangan pada diri. Biasanya manusia yang merasa tertipu itu dia selalu mencari kambing hitam di luar dirinya. Maka orang yang baik itu orang yang bisa memahami juga ya, salah satunya juga nih, kekurangan yang ada pada dirinya. Dia menyadari bahwa kekurangan pada dirinya. Nah, sehingga dia mampu nanti berkembang dan bertumbuh dan berkembang di dalam hidupnya menjadi lebih baik lagi. Seperti itu. Ya, saya melihat kata-kata keren di bawah dari Ibnu Arabi, Bah. Jadi beliau mengatakan bahwa orang baik yang tertipu itu adalah orang baik yang tidak dilengkapi dengan kecerdasan. Nah, menurut Abah gimana ini, Bah? Iya, tadi kan sudah saya bilang ya di awal 4 yang susunan tadi. Yang pertama orangnya jujur, yang kedua orangnya cerdas, yang ketiga orangnya pandai, dan yang keempat adalah orangnya tulus. Itu kan. Jadi termasuk 4 dalam kategori orang yang baik itu memiliki hal ini, gitu loh. Jadi dia memiliki kejujuran, kecerdasan, dia bisa memilah dan memilih. Pandai itu mampu menempatkan itu pada tempatnya itu pandai. Ya, dan tulus. Dia tidak ada semacam sesuatu yang diinginkan secara pribadi. Ya, tidak ada hal itu. Itulah tulus. Jadi kesimpulannya, ikhlas.
Jadi kesimpulannya pada saat kita merasa ditipu atau pada saat kita tertipu, itu bukanlah sebuah keburukan, melainkan sebuah pelajaran agar kita lebih waspada ke depannya, seperti itu, Pak. Iya, sebenarnya. Dan juga saya sudah tekankan, bisa jadi dia tertipu itu bukan karena orang lain, tapi karena kesalahan dirinya. Iya kan? Karena Contohnya apa? kebodohannya, ya, kebodohan pikirannya, Iya. seperti itu, ya, Pak. Ya. Contohnya apa? Dia tidak memahami situasi dan kondisi. Lalu ketika dia diajak ngikut, sebenarnya kan dia harus ada kewaspadaan di situ. Iya toh? Atau dia istilahnya pengen ini, tapi dia selalu duduk di tempat yang punya masalah gitu. Walaupun dia tidak membuat masalah di tempat itu. Pas terjadi misalkan huru-hara kan dia akhirnya kena imbasnya. Gitu lah. Nah, habis itu ya dia tahu nih orang ini seperti apa sih ketika dia meminjamkan uang atau apa gitu. Akhirnya seolah tidak dikembalikan. Lah, dia seperti apa waktu menilai itu? Gitu. Karena ketidaktahuannya, jadi karena kebodohannya juga. Jadi seperti itulah. Nah, ini ada yang menarik ya, ada yang menarik dari hal ini. Seseorang, ya, ini sudut pandang yang lainnya ya. Kalau nggak mengalami keburukan atau ditipu, seseorang itu jarang mau melakukan kebaikan. Jadi secara alami dia pantas dilakukan seperti itu oleh alam. Pantas. Bahkan sampai orang tersebut akan pada titik nol terendah bisa diberlakukan seperti itu oleh alam. Ini sudut pandang yang lain ya. Sehingga dia ditipu terus dalam hidupnya sampai dia pada titik nol. Nah, baru di situ tadi yang saya mendengar dengan abah kita ini, narasumber kita penjahit ini, bahwa manusia yang ingin ditetaskan dari kurungan cangkang telurnya itu, dia harus ditempa oleh benturan-benturan dulu. Sehingga disitulah nanti menetas. Tapi kalau nggak dipukul, tapi menetas, ingat, menetas dari dalam atau dari luar, ya itu sebenarnya mempunyai satu nilai plus dan minus. Menetas dari dalam itu efeknya lebih lama, sadarnya itu lebih kuat. Tapi menetas dari luar ini bisa berbahaya, dia bisa sadar atau dia sebagai pelaku nanti malah kebablasan. Wah, aku sudah ditipu, berarti hidup ini harus menipu juga nih. Nah, itu efeknya. Tapi kalau menetasnya dari dalam, ketukannya dari dalam, dia mempunyai kesadaran dan itu akan menjadi kebaikan ya. Kalau dari luar itu ada dua hal nanti yang terjadi. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih, Abah. Kita sambut dulu Bunda LA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bang Ya. Hos, Apakah Abah Bunda? Haji, Ya. Bunda Aini, penjahit-penjahit. Iya. Waalaikumsalam. Salam kenal yang belum kenal, salam silaturahmi. Dan kenal kembali. Bunda sudah menyimak narasi dari Abah Haji atau Bunda sudah tahu mengenai tema yang kita angkat saat ini, Bunda? Kalau tema, saya bisa baca baik, belum tentu buruk. Tapi narasi dari Betul. Pak Haji hanya sekelumit saja, hanya sedikit karena saya baru masuk dan belum sempat nyimak gitu. Ini temanya sebetulnya bukan itu, Bunda, tapi temanya kenapa orang baik sering kena tipu. Nah, itu temanya, Bunda. Oh, orang baik sedang kena tipu, ya. Kenapa orang baik sering kena tipu? Nah, itu temanya yang tadi kita bahan suatu obrolan yang kita angkat saat ini. Mungkin Bunda mau bernarasi atau mungkin Bunda ada yang mau ditanyakan sama Abah Haji. Boleh coba kalau berkenan ya, semoga aja saya tidak bisa bernarasi sih. Cuman kalau menurut saya sendiri sih ya, karena saya pakai ilmu nih Pak Abah Haji, mohon maaf. Jadi kalau menurut saya, makanya jangan pernah merasa menjadi orang baik gitu aja. Karena kebaikan itu hanyalah milik Allah semata gitu kan. Kita bukan orang baik loh gitu. Ketika seorang merasa baik, ya itu bukan baik gitu kalau menurut saya. Jadi kalau masalah kenapa orang baik selalu ditipu, karena dia selalu merasa dirinya baik gitu. Sehingga apa prasangka kita ya itulah yang menjadi menjadi kejadian pada diri kita sendiri. Sejatinya seseorang itu kan lakukan dan lupakan, 2L sebetulnya. Lakukan kebaikan dan lupakan kebaikan itu. Sehingga tidak ada tuntutan, oh saya sudah berbuat baik loh. Tetapi, oh kenapa sih saya diperlakukan atau dizolimi atau ditipu seperti itu kan. Jadi ketika kita merasa baik itu bahaya sebetulnya. Celaka bagi orang yang merasa baik, seperti itu aja. Jadi dibuat sendiri sebetulnya. Ditipu adalah perbuatan diri kita sendiri, dia akan kembali kepada diri kita sendiri sih kalau menurut saya seperti itu. Ya Pak Haji, barangkali Pak Host, Bang Restu Alam, itu Ya, sih mungkin- sedikit narasi dari saya sih. Ya, Lakukan mungkin- dan lupakan. Jadi menurut Bunda Ella yang merasa itu sebetulnya tidak ada ya, Bunda? Atau hanya di wilayah pikiran? Tuh, celakalah bagi orang yang merasa baik. Karena kebaikan hanyalah milik Allah semata. Jangan merasa diri menjadi baik gitu aja sih kalau menurut saya. Ya, jadi pada saat orang tidak merasa menjadi orang baik, berarti pada saat dia ditipu tidak merasa dirinya ditipu, melainkan itu hanya sebuah pelajaran bagi dirinya agar bisa berkembang lagi. Nah, seperti itu, Bunda. Betul. Jadi kan ketika kita melakukan kebaikan kan tadi, lakukan lupakan, jangan pernah mengingat-ingat suatu kebaikan gitu. Oke, Itu monggo, Pak. termasuk di ranah yang saya sebut dengan tulus ya. Jadi dia melakukan kebaikan dan melupakan ya. Jadi tambahan sedikit ya, yang kita perlu ingat kan ada lupakan ada ingat ya. Jadi ingatlah kebaikan orang lain dan lupakan keburukan orang lain. Kepada diri kita seperti apa?
ingatlah keburukan yang kita lakukan dan lupakan kebaikan yang kita lakukan. Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ini sahabat kita Abah Haji, Bang sendiri. Wah, mantap. Ya. Bang, yang penting lupanya itu jangan apa? Lupanya itu harus diingat. Lupanya itu harus diingat ya. Lupanya itu harus diingat, itu wajib itu. Luar biasa. Ya, ya, ya. Ya memang lupa yang diingat atau lupa yang disadari itu akan memberikan efek yang bagus ya. Tetapi ya sesuatu perkara yang tidak disadari, maka dia tidak akan memberikan bekas kepada jiwa kita yang tumbuh dan berkembang, yang ingin tumbuh dan berkembang. Jadi ya memang kalau kembali kepada konteks kesadaran ya. Jadi ingat itu lebih cenderung saya memaknai dengan sadar, ya, tahu. Jadi disadari semuanya itu. Maka di dalam kesadaran itulah akan timbul pembelajaran-pembelajaran. Akan menjadi ilmu pengetahuan pada diri. Yang disebut dengan apa? Hikmah. Betul. Itulah pentingnya sadar. Tapi banyak Bang Haji. Banyak orang itu sadar, tapi tak pernah sadar di dalam kesadarannya itu. Maka tak akan pernah ada sandaran. Maka kalau kita betul-betul sadar dalam kesadaran itu, maka tetap bersandarlah pada yang satu. Memang memandang yang banyak itu, tapi kan harus satu yang berpandang karena dipemandangkan oleh yang maha. Ya dengan sendirinya. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. selamat Oke, siang Jadi Bang. musuh itu Bang. Selamat siang. Terima kasih ya udah ditaikin ya. Ya Bang, jangan. Ya saya jujur aja kalau dari tema yang ditulis ini saya bingung, gitu nggak masuk. Tapi kalau sama tema yang diucapkan orang baik kenapa selalu ditipu? Nah itu kebanyakan kan, makanya saya tertarik gitu. Ya ini tema yang ini kita hapus aja soalnya membuat orang bingung nih. Iya saya juga bingung. Nggak apa-apa. Kok baik? Tidak apa-apa Bang, sudah. Itu mancing itu. Baik belum tentu buruk. Kayak itu kan asik loh. Loh kok kalimatnya kayak ambigu gitu loh. Tapi disitulah akhirnya kita akan apa ya melihat daripada sudut pandang cara kita menerima sebuah informasi yang tertulis. Kalau baik belum tentu baik mah masih mending gitu kan, kita bisa nanyakan ini baik belum tentu buruk. Nggak, saya boleh nanggapin kenapa orang baik itu selalu ditipu, boleh? Mangga boleh sekali ya Bang, mangga. Kenapa orang baik selalu tertipu? Yang pertama menurut saya, karena kalau sama orang baik orang berani. Yang kedua, kenapa orang baik itu selalu kena tipu? Ya, karena orang baik selalu diuji oleh Allah. Selalu dicoba kesabarannya, kebaikannya sebatas mana kesabaran itu. Jadi kalau kita nggak mau kena tipu, jadi orang jahat aja. Nanti nggak ada ujian dari Allah gitu, nggak ada cobaan. Gitu. Coba jadi orang jahat aja, nggak bakalan ditipu. Kita aja yang nipu. Itu kalau menurut saya gitu. Ya sama-sama Betul sepusul. Bang, boleh saya menjawab Bang. Maaf lah kalau salah ya. Betul itu Bang, boleh saya menjawab. Boleh. Katanya Abang tadi itu kan menurut Abang. Berarti itu sesuai dengan tema yang tadi Bang. Seandainya tidak menurut Abang, makanya aslinya baik. Tapi itu kan pura-pura baik, makanya ketipu. Masalahnya itu kan menurut Abang. Betul perkataan itu, tapi kurang begitu bijak, kurang begitu betul. Coba kalau menurut aslinya, kenyataannya, maka tak akan pernah tertipu Bang. Disitulah ujian kita itu sebenarnya harus disadarkan katanya Bang Haji tadi. Ya dibilang ujian sih ujian, dibilang tidak ya tidak, karena ujiannya itu dibikin. Ya dari bahasa tadi, kalau hanya menurut saya betul, tapi kurang begitu detail dan kurang begitu bijak. Iya nggak apa-apa. Itu kan pendapat kan. Betul. Masalahnya gini Bang, saya tidak menyalahkan Abang, karena gini, jahat itu bisa jihad Bang. Karena itulah aslinya. Makanya melihat siapapun teman atau siapapun makhluk, jangan dianggap jahat. Karena kita tidak tahu betul kan, karena kita itu bukan penghakim. Hakim yang nyatanya itu kan aslinya kan ada pada kenyataannya kan. Biasanya begitu. Itu kalau ini maaf Bang sendiri ya. Mungkin Abang bisa menanggapinya. Ya. Saya itu termasuk orang yang dulu seperti itu Bang, karena dulu mungkin kesadaran saya masih kesadaran batu. Jadi saya sempat berpikir karena seringnya tertipu, apakah saya harus berhenti jadi orang baik ya itu Bang. Nah, mungkin Abang bisa memberikan referensi bagaimana logika berpikir yang salah mengenai hal ini Bang. Makanya gini Bang, kita itu memang daripada awal kesucian. Nah setelah nyampe di dunia ini kan banyak anasir kan dari segi kekotoran. Satu dari pola makan dan pola pikir, terutama dari pola makan Bang. Masalahnya gini, tapi maaf ini Bang Haji ini semua. Ya, Masalahnya gini, tingkat kesucian itu ada 4. Pertama kotor, kedua bersih, ketiga sudah bersih, keempat suci. Kalau hanya masih di tingkat bersih itu bisa kotor. Satu contoh makanan walaupun satu zarah pun itu tetap kotor. Maka bercampur ke badan kita, termakan ke badan kita menjadi darah. Menyeliputi dari ujung kaki sampai ke ujung rambut, darah itu mengalir. Ada setetes kekotoran di situ. Kadang muncul ke dalam otak pola pikir kita, jadinya kita berakal menjadi kotor. Bisa juga menjadi tertipu. Makanya tergantung sendirinya. Yang terpenting sendirinya itu bersandar. Istilahnya ya kayak gimana sih anunya antara luar dan dalamnya itu harus
istilahnya bersatu dalam kesatuannya yang menyatukan begitu. Bagus. Ya. Bagus. Maksudnya bang. Jadi kan kita kembali sama yang saya ucapkan tadi. Jadi orang baik itu selalu dimanfaatkan. Makanya ditipu dan lain sebagainya gitu, dimarahin dan lain sebagainya gitu kan. Dan Ya. orang tersebut dia sebenarnya pernah berdoa begini itu pasti. Ya Allah, jadikanlah diriku orang yang bermanfaat. Nah itu dimanfaatkan sama orang jahat. Kenapa nggak terima gitu kadang-kadang kita. Padahal itu doa kita sendiri kan Allah untuk menjadikan kita bermanfaat. Tidak hanya untuk orang baik saja. Ya. Gitu. Itu sesuatu narasi yang luar biasa. Mungkin dari Abah Haji bisa menanggapi itu. Apa doanya yang salah atau apa pikiran Jadi yang salah gini. itu? Jadi gini ya. Jahat itu adalah sifat. Ya. Baik itu dan buruk itu adalah nilai. Bedakan ya. Nilai dan sifat. Jahat itu sifat. Kalau baik buruk itu nilainya. Jadi ya, nilai buruk itu berarti belum memenuhi sesuatu hal yang dimaksud, dituju. Jadi baik buruk itu adalah nilai. Seharusnya sifat jahat itu apa tuh lawannya? Kasih sayang. Bukan jahat dan buruk lagi. Nanti di sini ada sifat dan nilai. Nggak pas kalau kita mengatakan lebih baik berarti kita jahat aja udah biar nggak ditipu. Sebenarnya lebih baik kita kasih sayang. Gitu. Jadi jahat dan kasih sayang. Wah, orangnya terturun. Oke. Jadi gitu ya. Jadi jangan sampai kita itu salah menempatkan kata-kata itu. Nanti akhirnya menjadi perilaku dan perbuatan yang atau sebagai petunjuk yang kalau kita salah, maka akhirnya akan menjadi kesalahan. Kalau kita benar menempatkan, maka akhirnya pun akan menjadi benar gitu. Jadi ingat, nilai dan sifat itu harus dibedakan. Ya. Maka sifat jahat itu memang harus dihilangkan. Tunjukkan sifat kasih sayang. Baik dan buruk itu adalah sesuatu nilai. Terkadang apa yang kita lakukan baik belum tentu menurut orang baik, tapi kita tetap melakukan kebaikan. Jadi perbuatan, ya. Perbuatan baik itu, yaitu tadi dilandasi oleh apa? 4 hal. Pertama jujur, kedua cerdas, yang ketiga pandai, yang keempat tulus. Itu landasannya. Sehingga menjadikan sesuatu yang disebut dengan akhlakul karimah. Atau apa? Sifat-sifat terpuji. Ya. Jadi sifat terpuji, jahat dengan sifat terpuji, sifat jahat dan sifat terpuji. Ya. Dilandasi sifat-sifat terpuji adalah kasih sayang di dalamnya, empati, ya, fokus, itu juga. Jadi sifat-sifat itu yang harus tumbuh dan berkembang pada diri. Ya, tentang penilaian kita mau gimana? Jukir, saya orang Kalimantan Selatan, ya Banjarmasin. Jadi ya seperti itu tentang nilai. Apalagi kalau kita sudah mempunyai niat yang tulus untuk melakukan kebaikan, itu udah jalankan aja. Walaupun orang mencaci, menghina, menghujat, ya peduli. Yang penting di situ. Nanti setiap kebenaran yang dilakukan akan menjadi jawaban nanti. Pasti. Tidak butuh penjelasan. Nanti terjadi penjelasannya terjadi ketika orang lain itu merasakan. Contoh ya, tokoh yang saya sekarang kagumi sekarang, Deddy Mulyadi itu, Kang Deddy itu. Bodoh amat orang mau menyerang dia dari sisi mana, bilang pencitraan, bodoh amat. Tapi bukti hasilnya akan menjelaskan sendiri, nggak usah lagi Kang Deddy itu repot-repot nih loh hasilnya orang menjadi apa dengan apa yang aku lakukan. Jadi seperti itu. Dan kebaikan itu nanti akan terlihat di hasil akhir yang akan dilakukan. Bukan dijelaskan, wah gue itu baik, lu kan. Jika sudah nanti terlihat manfaatnya, nah disitulah bisa kita katakan itu baik. Makasih, itu aja. Saya ke abang sendiri. Abang, coba abang untuk melengkapi abang narasi dari Abah Haji. Karena Betul bang, abang karena sendiri. itu betul bang, karena itu waktu dan tempatlah yang akan menjawab dalam kebaikan itu. Ya. Waktu dan tempat dan kenyataannya lah yang akan menjawab itu Ya, dalam betul. kebaikan itu. Karena tak akan pernah berpisah antara baik dan buruk. Itu tak akan pernah terpisah. Di dalam keburukan itu mesti ada kebaikan, di dalam kebaikan mesti ada keburukan. Tergantung kitanya ngambil di sisi mana yang baik, mana yang buruk. Kata Abah Haji tadi kan tergantung apa katanya itu, perbuatannya. Tergantung nilainya. Jadi gini ya, orang baik tidak akan pernah melakukan kejahatan. Dan orang buruk tidak pernah melakukan kebaikan. Misalnya. Luar biasa. Mungkin Abah penjahit, monggo Abah. Abah penjahit itu nanti satu-satunya manusia yang sempurna. Manusia itu metodenya tadi, sifat apa 5 sifat yang Rasul itu yang diterapkan. Tidak akan jauh, cuma perjuangan ini untuk diri pribadi bagaimana supaya semua apa terjadi untuk di aku menjadi umat. Salah satunya kejujuran aja juga Abah terapkan, mesti itu penting. Gitu, itu aja dulu, satu-satu aja dulu. Role modelnya itu aja. Jadi sedikit ya, sedikit menambahkan.
Kenapa di dalam kitab suci itu hampir-hampir semua orang itu tidak mampu melakukan? Karena dia adalah ideal yang paling tinggi, penerapan yang paling tinggi. Seandainya aturan di dalam kitab suci itu ada yang lebih tinggi daripada apa yang diatur oleh kitab suci itu, maka dia tidak bisa dinamakan kitab suci. Makanya sulit kalau kita mempaskan dengan kitab suci karena di aturan yang tertinggi dan sangat-sangat ideal. Tapi orang yang memahami yang secara sempit mengatakan, wah nggak masuk akal, padahal itu aturan ideal loh. Jadi makanya gitu, Iya. apabila kita pengen merujuk kepada sesuatu, kita ambil sesuatu yang paling tinggi. Sehingga kita berjalan di situ, koridornya. Iya. Jadi seperti itu. Kalau ada lagi aturan di kitab suci yang lebih tinggi, berarti itu bukan kitab suci namanya. Ya. Makanya sulit. Iya. Gitu loh. Wah, aku sulit ya menerapkan. Ya, karena dia aturan yang paling tinggi. Tapi kita akhirnya punya acuan, punya petunjuk. Oh gini loh ternyata. Makanya kita tidak bisa merasa yang paling benar. Karena kita tidak bisa menerapkan 4 hal itu. Sidik, amanah, tabligh, fitnah itu. Itu maksud saya itu. Karena satu cita-cita ingin diaku umatnya bagaimana. Ya, itu kan bahasa lain yang saya sampaikan tadi, bahasa itu. Jujur, sidik, tabligh, amanah, fitnah. Ya itu. Oke, gitu aja. Nah, siang ini alhamdulillah pertemuan. Oke, terima kasih sangat luar biasa pencerahan saudara semuanya. Baik, closing statementnya apa? Cukup puas. Semoga kita menerapkan satu metode Rasulullah. Supaya kita terbawa pada umatnya yang hakiki akhirnya begitu. Itu aja. Amin, amin. Oh, dari apa aja closing statement apa? Ya. Jadi karena kita ingin menjadi orang baik, maka hal yang pertama adalah menumbuhkan niat dulu. Niat untuk melakukan kebaikan dan bersungguh-sungguh menerapkannya itu. Jadi itulah dasar-dasar untuk mencapai kebaikan itu. Makasih. Ya. Ya, amin. Ya, terima kasih teman-teman semua sudah hadir dan sudah berbagi pengetahuan yang bersumber dari sebuah pengalaman ya, dari pengalamannya masing-masing. Terima kasih sudah bergabung di room ini. Semoga teman-teman semua selalu disertai kesehatan, kelancaran, juga tentunya bahagia selalu. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang sendiri, terima kasih hadirnya Bang. Oke. Abah Haji, terima kasih sudah jadi narasumber di kesempatan kali ini. Abah Penjahit, terima kasih ya Bang. Sama-sama. Bahayu, Sampurasun. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.